Film dibuka dengan seorang gadis bernama Carrie sedang terbangun dari tidurnya dan menjatuhkan beberapa barang di dalam rumahnya. Sementara orang tuanya mendengar itu, mencoba memeriksanya. Ketika sang ibu mencoba mendekat, tiba-tiba Carrie membunuhnya. Begitu juga dengan sang ayah yang tak luput dari kebrutalan Carrie. Film berlanjut 4 tahun kemudian dengan seorang wanita bernama Sarah yang baru saja pindah ke daerah pinggiran bersama dengan putrinya bernama Elisa. Di sana, mereka disambut seorang pria yang ingin menunjukkan rumah baru mereka. Elisa yang awalnya sempat kagum dengan tempat itu menjadi terkejut begitu melihat ada satu rumah milik keluarga Jacobson. Sebuah keluarga yang meninggal karena dibunuh anaknya, Carrie, yang juga sudah kita lihat di awal film ini. Sarah tiba-tiba terbangun di pertiga malam begitu melihat sesuatu yang aneh. Karena sebuah lampu menyala di rumah Jacobson, di mana kata orang-orang sekitar kalau rumah itu kosong dan tak berpenghuni. Esok harinya, Sarah dan Elisa mengunjungi tetangga baru mereka dengan tujuan silaturahmi. Sarah sempat bertanya mengenai lampu yang dia lihat di rumah Jacobson. Dan kata bapak-bapak ini, kalau rumah itu tak sepenuhnya kosong. Karena masih ada satu anak Jacobson yang bernama Ryan meninggali rumah itu. Obrolan terus berlanjut. Dan diketahui setelah Carrie membunuh kedua orang tuanya, ia dikabarkan menghilang secara misterius. Ketika pulang sekolah, Elisa didatangi seorang pemuda bernama Tyler yang berniat mengajak Elisa pergi ke sebuah pesta. Awalnya Elisa menolak karena ada janji dengan ibunya. Tapi kemudian ia setuju setelah ibunya mengatakan kalau ia akan lembur hingga malam hari. Sampailah mereka di tempat itu dan terlihat banyak muda-mudi berkumpul di sana. Di sebuah kamar, Elisa melihat seorang wanita yang terlihat sedang tidak sehat. Sesaat setelah wanita itu pergi, Tyler pun mendatangi Elisa dan berniat mengajaknya untuk hehe. Elisa pun menolak dan langsung meninggalkan tempat itu. Di dalam perjalanannya untuk pulang, tiba-tiba mobil misterius berhenti tepat di depan Elisa. Karena takut dan panik, Elisa sempat menelpon ibunya. Tapi sayangnya panggilan itu dialihkan. Tak lama, mobil itu menghampiri Elisa dan terlihat seorang pria di dalamnya. Yang ternyata dia adalah Ryan, anak dari Jacobson. Maksud tujuan Ryan di sini untuk menawarkan tumpangan. Karena mengingat hari sudah malam dan hujan akan turun. Di sini Elisa pun menolak tawaran Ryan. Di saat itu juga hujan pun turun yang memaksa Elisa menarik kata-katanya dan ikut dengan Ryan. Ryan yang berada di rumah sedang membuat sarapan. Setelahnya, Ryan membawa sarapan itu ke sebuah tempat yang terletak di bawah tanah. Ketika Ryan masuk ke dalam sebuah ruangan, tiba-tiba seorang wanita menyerangnya, yang ternyata dia adalah Carrie. Yap, ternyata selama ini Ryan menyembunyikan Carrie di ruangan itu dengan tujuan agar orang-orang tidak menghukumi Carrie atas perbuatannya. Elisa yang berada di sekolah didatangi seorang wanita yang semalam dia tolong. Wanita itu bernama Jillian. Di sini, Jillian berterima kasih karena Elisa sudah membantunya. Di sisi lain, Sarah sedang berbicara dengan petugas bernama Bill. Di sini, Sarah mencoba mencari informasi tentang keluarga Jacobson karena mengingat kalau anaknya sedang dekat dengan Ryan. Sementara Elisa kembali mendatangi Ryan untuk memberikan kaset yang sebelumnya dia sudah janjikan. Ryan sempat bercerita kalau Carrie mengalami cedera otak ketika mereka bermain ayunan waktu kecil. Selanjutnya, Carrie yang sedang terkurung
tiba-tiba berhasil membuka pintu ruangan itu. Lalu, Carrie secara diam-diam naik ke lantai atas untuk melarikan diri. Sementara Ryan yang melihatnya menjadi terkejut dan panik. Tentu kejar-kejaran pun terjadi di antara Ryan dan Carrie yang terlihat sedang menuju ke rumah Elisa. Di sisi lain, Elisa yang berada di rumah dibuat penasaran dengan suara di luar rumahnya. Ketika ia memeriksanya, tiba-tiba Jillian datang mengagetkannya. Untungnya, Ryan berhasil menangkap Carrie dan membawanya kembali ke rumah. Pada suatu malam, Elisa mendapatkan kejutan dari ibunya yang sudah mengundang Ryan untuk makan malam. Di sini, Ryan banyak bercerita tentang keluarganya, yang secara tidak langsung membuat Elisa menjadi kasihan dan jatuh cinta dengan Ryan. Tapi, tidak dengan Sarah yang tiba-tiba bertingkah sebaliknya, dengan berkata kalau mereka dilarang berduaan, dan Elisa harus fokus dengan sekolahnya. Ryan yang mendengar itu menjadi shock dan memilih untuk meninggalkan tempat itu. Singkat waktu, Elisa sedang berada di rumah Ryan. Sementara Carrie berhasil mendapatkan kunci yang digunakan untuk pergi dari ruangan itu. Secara diam-diam, Carrie mengambil sebuah pisau. Di saat yang bersamaan, Ryan langsung menyuruh Elisa untuk pulang, supaya ia tak melihat kehadiran Carrie di sana. Tak menunggu lama, Ryan pun mengejar Carrie yang mencoba menyerang sepasang kekasih. Untung saja, Ryan datang di saat yang tepat dan berhasil menangkap Carrie. Sayangnya, karena bekapan Ryan terlalu kuat, ia pun tak sengaja membunuh Carrie. Selanjutnya, Ryan membawa tubuh Carrie ke sebuah tempat dan membuangnya. Setelah kejadian itu, Ryan pergi ke sebuah restoran dan bertemu dengan seorang pelayan baik hati bernama Peggy yang membuat Ryan punya rencana jahat yang akan dilakukan. Pada suatu malam, Ryan sampai di sebuah tempat untuk menonton pertunjukan Elisa dan bandnya. Ketika sedang berbicara dengan Elisa, tiba-tiba seorang pria datang untuk memberitahukan kalau mobil Ryan sudah dihancurkan Tyler dan komplotannya. Di sini, Ryan mencoba untuk melawan mereka semua. Walaupun awalnya Ryan kalah, tapi akhirnya ia mampu melawan dan mematahkan kaki Tyler. Dalam keadaan panik, Ryan langsung berlari meninggalkan tempat itu. Sementara Elisa menemukan kunci mobil Ryan yang kemudian ia gunakan untuk rumah Ryan. Tak disangka, komplotan Tyler sudah berada di sana dan berniat membakar rumah Ryan. Untung saja, Elisa yang melihat itu berhasil memadamkannya. Selanjutnya, Elisa menemukan kotak pembalut dan juga kotak soplen yang berada di sebuah kantong plastik. Di saat yang bersamaan, Elisa mendengar suara yang kemudian mengarahkan Elisa ke ruangan Carrie dikurung. Karena penasaran, Elisa pun nekat masuk ke dalam ruangan itu. Dan tiba-tiba saja, di sini pasti kalian bertanya-tanya, kok bisa Carrie masih hidup? Oke, nanti kalian bakal tahu jawabannya. Kemudian, Elisa kembali ke ruangan sebelumnya. Di sini, Elisa menjadi curiga karena menemukan softland yang tertinggal di tangannya. Karena dari itu, Elisa membuka lagi kantong plastik untuk mencari petunjuk. Selanjutnya, Elisa menemukan dompet milik Peggy, seorang pelayan restoran yang sebelumnya ditemui Ryan. Nah, di sini pun terungkap kalau yang di dalam ruangan itu bukan Carrie, melainkan Peggy yang sudah diculik Ryan untuk dijadikan sebagai Carrie. Tak berapa lama, Ryan datang dan memohon agar Lisa tidak menceritakan tentang keberadaan Carrie. Dengan keadaan terpaksa, Elisa pun mengiyakannya dan berniat untuk pulang. Sayangnya, tiba-tiba saja Elisa sudah terikat di ruangan bersama dengan Peggy. Di sini Ryan pun mengatakan kalau Carrie sebenarnya sudah meninggal saat bermain ayunan dengannya waktu kecil. Itu artinya kalau wanita yang dikurung Ryan sebelum Peggy bukanlah Carrie,
melainkan wanita yang dia culik untuk dijadikan carry. Lalu terungkap juga kalau ternyata Ryanlah yang sudah membunuh kedua orang tuanya. Hal itu dia lakukan karena sudah tidak tahan disalahkan atas kematian Carrie. Bahkan di sini, Ryan pun berniat menjadikan Elisa sebagai carry untuk menggantikan Peggy. Petugas Bill datang ke rumah Ryan dengan tujuan untuk bertanya mengenai perkelahian yang terjadi dengan Tiller sebelumnya. Di sini Bill pun sempat bertanya keberadaan Elisa, tapi Ryan mengatakan kalau dia tidak tahu di mana Elisa berada. Bill yang baru saja ingin pergi menjadi curiga dan mencoba menghubungi Elisa. Kesialan pun menimpa Ryan karena tanpa disadari handphone Elisa pun berbunyi dan membuat Bill semakin curiga dengan Ryan. Sementara Ryan langsung mematikan lampu dan mengambil sebilah pisau. Bill masuk kembali ke rumah Ryan untuk mencari keberadaan Elisa. Sayangnya, di saat sedang memeriksa, tiba-tiba Ryan langsung mendorongnya. Di sini, Ryan pun menceritakan sedikit rasa kecewanya karena Bill hanya diam saja ketika orang tuanya terus menyiksa Ryan karena kematian Carrie. Setelah itu, Ryan pun membunuhnya. Di sisi lain, Elisa berhasil meraih sebuah lampu dan menggunakannya untuk membakar tali pengikat di tangannya. Di saat yang bersamaan, Ryan menuju ke ruangan itu. Untung saja, Elisa berhasil melakukannya di saat yang tepat. Tak menunggu lama, Elisa langsung menahan pintu ruangan bawah tanah dengan menggunakan beberapa barang. Kemudian, Elisa pun masuk ke dalam mobil dan berniat pergi dari sana. Sayangnya, tiba-tiba saja Ryan muncul dan menangkapnya. Dalam keadaan panik, Sarah datang ke rumah Ryan untuk mencari keberadaan Elisa. Di sini Ryan pun mengatakan kalau ia tidak bersama dengan Elisa. Di saat itu juga, Sarah pun mendengar suara Elisa yang meminta tolong. Ketika sedang mencari Elisa, tiba-tiba Ryan langsung menusuk Sarah. Kemudian, Elisa yang berhasil keluar dari dalam ruangan mencoba bersembunyi dari kejaran Ryan. Sialnya, Ryan mengetahui keberadaannya. Di saat akan tertangkap, Elisa berhasil mengambil pistol milik Bill dan langsung menembakkannya ke arah Ryan. Ryan berhasil memadamkan lampu di ruangan itu. Sementara Elisa yang panik mencoba menggunakan senter milik Bill. Tak berapa lama, Ryan mencoba menyerang dan ini yang terjadi. Elisa melihat Ryan sudah tidak berdaya, mencoba mendekat untuk mengambil kunci. Tiba-tiba saja, Ryan kembali sadar dan mengejutkan Elisa. Untungnya, Sarah datang dan menghajar Ryan. Film pun ditutup dengan Sarah yang memutuskan untuk pindah dari rumah itu bersama dengan Elisa. Sementara Ryan sudah ditahan di rumah sakit jiwa. Lalu, film pun berakhir.